Dalam asesmen numerasi dengan adaptasi Pratham pada tingkat 1 pengenalan bilangan, manakah hal berikut yang benar untuk dilakukan oleh siswa? A. Siswa menjawab soal bilangan dengan mendemonstrasikan ke guru. B. Siswa menjawab soal. Siswa diminta menunjuk dan menyebut bilangannya. C. Siswa menjawab soal dengan alat bantu. D. Siswa menulis jawaban soal di kertas. Jawabannya adalah B. Siswa menjawab soal. Siswa diminta menunjuk dan menyebut bilangannya. Jika siswa melakukan 3 kesalahan atau lebih dalam mengenal bilangan saat asesmen numerasi dengan pendekatan Pratham, hal yang benar dilakukan guru adalah A. Asesmen berhenti dan siswa berada di tingkat mengenal bilangan. B. Siswa melanjutkan ke tingkat selanjutnya. C. Siswa diberi kesempatan untuk mengulang. D. Guru melanjutkan ke tingkat operasi bilangan. Jawabannya adalah A. Asesmen berhenti dan siswa berada di tingkat mengenal bilangan. Pada tingkat operasi bilangan, manakah kegiatan yang benar dilakukan oleh guru saat siswa menjawab soal? A. Guru menyediakan pilihan soal yang dapat dikerjakan siswa. B. Guru mengamati cara siswa memecahkan soal dan catat pada lembar penilaian siswa. C. Guru memberikan petunjuk tahapan menyelesaikan soal. D. Guru membantu siswa dalam memilih soal operasi bilangan. Jawabannya adalah B. Guru mengamati cara siswa memecahkan soal dan catat pada lembar penilaian siswa. Materi dalam pelatihan asesmen numerasi kelas awal ini ditujukan pada bagian A. Pengukuran dan geometri. B. Operasi bilangan sederhana. C. A dan C benar. D. Pengenalan bilangan. Jawabannya adalah C. A dan C benar. Tujuan dari melakukan tugas 1, menghitung benda konkret hingga 10 adalah A. Mengetahui siswa akan bilangan. B. Mengetahui kemampuan siswa menghitung benda hingga 10 dengan tepat. C. Mengetahui siswa dalam operasi bilangan. D. Mengetahui siswa dalam menjumlah buangan sampel dengan 10. Jawabannya adalah B. Mengetahui kemampuan siswa menghitung benda hingga 10 dengan tepat. Tujuan utama melakukan asesmen awal kemampuan numerasi dasar siswa adalah A. Membantu guru memetakan apa saja yang telah dan belum siswa pahami terkait kemampuan numerasi dasar. B. Menilai hasil belajar siswa. C. Memudahkan guru menyiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar siswa. D. Pilihan B dan C benar. Jawabannya adalah D. Pilihan B dan C benar. Dalam tahapan persiapan dalam melakukan asesmen numerasi yang dapat dilakukan guru adalah A. Mengelola asesmen sebagai kegiatan bukan ujian atau tes. B. Memberitahukan bahwa akan ada sebuah T. C. Membangun perasaan dan suasana nyaman bagi siswa. D. A dan C benar. Jawabannya adalah D. A dan C benar. Berikut alat bantu hitung yang dapat digunakan oleh guru, disesuaikan dengan konteks masing-masing wilayah, dalam melakukan asesmen numerasi, kecuali A. Kalkulator. B. Tutup botol. C. Lidi. D. Kerikil. Jawabannya adalah A. Kalkulator. Apa manfaat pentingnya membuat catatan selama proses asesmen? A. Mengetahui siswa lolos atau tidak lolos asesmen. B. Mengetahui kesulitan apa saja yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal. C. Memberikan semangat kepada siswa agar serius mengerjakan soal. D. Memberikan bukti kepada atasan bahwa ada bukti asesmen dilakukan. Jawabannya adalah B. Mengetahui kesulitan apa saja yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal. Manfaat dari melakukan asesmen awal pembelajaran numerasi adalah, kecuali A. Guru mengetahui apa yang sudah dan belum dikuasai siswa dalam numerasi. B. Hasil asesmen membantu guru dalam pengelompokan kemampuan siswa. C. Membantu guru memetakan kualitas pembelajaran guru. D. Sebagai dasar guru dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Jawabannya adalah C. Membantu guru memetakan kualitas pembelajaran guru. Tugas pertama saat guru melakukan asesmen numerasi dengan adaptasi EGMA adalah A. Menghitung benda konkret hingga 10. B. Membandingkan dua bilangan. C. Nilai tempat.
D. Pengenalan bilangan 100? Jawabannya adalah A. Menghitung benda konkret hingga 10. Saat melakukan asesmen numerasi dengan pendekatan EGMA, pada tugas 3, membandingkan bilangan, manakah hal penting diketahui guru? A. Jika siswa menjawab salah untuk 3 soal berturut-turut, hentikan asesmen pada tugas ini dan lanjutkan kepada tugas berikutnya. B. Jika siswa menjawab salah untuk 3 soal berturut-turut, hentikan proses asesmen. C. Guru meminta siswa untuk menggunakan alat bantu. D. Guru dapat meminta siswa mengulang. Jawabannya adalah A. Berikut ini adalah dokumen yang perlu disiapkan dalam asesmen numerasi. A. Panduan asesmen. B. Lembar penilaian siswa. C. Buklet atau lembar soal asesmen. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Berikut elemen konten dalam pembelajaran matematika untuk jenjang SD, kecuali A. Geometri, B. Rumus, C. Analisis data dan peluang, D. Bilangan. Jawabannya adalah B. Rumus. Berikut adalah prosedur pelaksanaan awal pembelajaran asesmen numerasi sederhana, kecuali A. Dilakukan terhadap semua siswa secara bersamaan. B. Asesmen dihentikan ketika siswa melakukan 3 kesalahan atau lebih di subtugas tertentu. C. Dilakukan per individu siswa. D. Tidak dibatasi waktu tertentu. Jawabannya adalah A. Dilakukan terhadap semua siswa secara bersamaan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan asesmen awal pembelajaran numerasi, kecuali A. Menyusun rencana dan jadwal asesmen awal pembelajaran. B. Menyiapkan jawaban yang sesuai. C. Menyiapkan lokasi untuk pelaksanaan asesmen. D. Mempelajari panduan, menyiapkan instrumen, dan lembar penilaian asesmen. Jawabannya adalah B. Menyiapkan jawaban yang sesuai. Pada lembar penilaian siswa, guru perlu mencatat A. Nomor-nomor soal yang dijawab dengan salah oleh setiap siswa. B. Jumlah soal yang telah dijawab dengan benar maupun salah oleh tiap siswa. C. Jumlah soal yang telah dijawab dengan benar oleh tiap siswa. D. Jumlah soal yang telah dijawab dengan salah oleh tiap siswa. Jawabannya adalah C. Jumlah soal yang telah dijawab dengan benar oleh tiap siswa. Berikut ini yang bukan merupakan paket instrumen asesmen numerasi kelas awal adalah A. Petunjuk pelaksanaan asesmen. B. Lembar pengamatan perilaku siswa. C. Buklet siswa yang dapat digunakan berulang. D. Lembar penilaian siswa. Jawabannya adalah B. Lembar pengamatan perilaku siswa. Manakah pernyataan berikut yang sesuai untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam asesmen numerasi ING? A, B, dan C benar. B. Semua siswa harus memulai dari tingkat 1 dan dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya jika telah berhasil pada tingkat 1. C. Siswa dikelompokkan menurut tingkat kemampuannya. D. Siswa dapat memilih tingkat dan jenis soal yang sesuai. Jawabannya adalah B. Semua siswa harus memulai dari tingkat 1 dan dapat lanjut ke tingkat berikutnya jika telah berhasil pada tingkat 1. Berikut adalah pernyataan yang benar mengapa asesmen numerasi kelas awal ini dilakukan kepada setiap siswa di kelas. A. Siswa tidak mengetahui jawaban dari siswa lain. B. Guru mengetahui kelompok siswa yang tidak bisa dan bisa. C. Guru dan siswa dapat mendiskusikan soal yang sesuai dengan siswa. D. Guru dapat mengetahui tingkat kepercayaan diri dan kecepatan siswa dalam memahami materi. Jawabannya adalah D. Guru dapat mengetahui tingkat kepercayaan diri dan kecepatan siswa dalam memahami materi.